Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gema Andika Ainuriski, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SPF SD Negeri Pejaten 1, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar. Dengan demikian, pembelajaran diferensiasi dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang digunakan untuk mendukung semua kebutuhan murid di kelas. Setiap anak dilahirkan dengan keunikan yang berbeda. Mereka punya kelebihan dan keistimewaannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan berbagai kemampuan lainnya yang pastinya berbeda-beda di setiap anak. Nah, disinilah dibutuhkan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru perlu mengetahui tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda, dan minat itu sendiri merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang pastinya setiap anak pasti berbeda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengetahui perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berkomunikasi dengan guru sebelumnya, membaca rapor di kelas sebelumnya, ataupun menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran terdapat 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten merupakan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami proses seperti apa yang akan dijalani dalam kegiatan pembelajaran dan perlu disiapkan oleh guru agar guru mengetahui bahwa setiap murid belajar. Hal ini dapat dilakukan ketika murid-murid kita akan bekerja secara mandiri atau dalam kelompok. Diferensiasi produk yaitu merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan, adakah keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya? Tentu saja ada.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru penggerak juga perlu mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi guru dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, perlu adanya kesepakatan kelas terlebih dahulu antara murid dan guru agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.